Shalom adik-adik, shalom Bapak Ibu yang mendampingi anak-anak di rumah. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita akan beribadah secara online. Tuhan menolong kita dari awal sampai akhirnya nanti. Mari kita berdiri, kita bersama-sama bertepuk tangan, dan kita angkat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita bebaskan tubuh kita memuji Tuhan. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Kita bangkit berdiri. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau senang, ada sumber bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Adik-adik boleh melompat, boleh bertepuk tangan. Kita sama-sama dengan sukacita. Sekali lagi kita katakan, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, ada sumber bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Kita tetap memuji Tuhan dan tetap berdiri. Kita katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia Adik-adik yang terkasih, yang saya kasihi, kita akan tiba untuk mendengar firman Tuhan. Yang masih bisa bangkit berdiri, tetap berdiri. Yang sudah mau duduk, silahkan duduk. Kita akan naikkan pujian firman Tuhan ku dengar. Kita bersikap menyembah, bersikap doa kepada Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
kita katakan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita bersama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kebesaran-Mu. Sebentar kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan menolong kami semuanya. Kami boleh duduk manis untuk dengar-dengaran, dan hamba-Mu Bu Lydia yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita akan tiba dalam pelayanan firman Tuhan. Kita mengambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 yang ke-29. Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau menjadi percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Adik-adik yang terkasih, yang saya kasihi, ayat ini adalah menceritakan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada salah satu murid Tuhan Yesus. Siapakah murid Tuhan Yesus itu? Nah, ia adalah orang yang tidak berbahagia. Saya percaya adik-adik di rumah, orang tua di rumah adalah orang-orang yang berbahagia. Berbahagia karena percaya pada Yesus. Apa yang kita percayai? Kita percaya Yesus adalah juru selamat. Kita percaya Yesus telah bangkit. Bangkit dari kematian, mengalahkan segala maut, mengalahkan kutuk dan dosa. Yesus bangkit, lalu ia akan naik ke surga. Adik-adik yang terkasih, siapakah nama murid yang menyangkal kebangkitan itu? Namanya adalah Thomas. Nah, Thomas itu adalah orang yang tidak berbahagia karena ia percaya ketika ia melihat. Jadi adik-adik yang terkasih, bagaimana penampakan diri Yesus kepada Thomas? Yesus berkata, "Thomas, cucukkanlah tanganmu ke tanganku yang telah dipakukan di kayu salib itu, dan cucukkanlah tanganmu ke lambung yang telah ditombak itu." Setelah itu Thomas berkata, "Ya Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku." Saat itu ia berkata, lalu ia merasakan bahwa itulah Yesus yang pernah ia temani semasa hidupnya untuk melayani. Ia telah lupa bahwa Yesus yang selalu mendampinginya itu adalah Tuhan yang dijanjikan akan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa Thomas. Nah, adik-adik yang terkasih, kita adalah orang-orang yang berbahagia bahwa orang beriman berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saat ini pun adik-adik semua tidak melihat Yesus, kan?
Tapi kita merasakan bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dari dosa, telah menyembuhkan kita dari sakit, telah menghibur kita dari kesedihan kita. Selama musim-musim yang ada wabah corona, banyak yang sakit, banyak yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang sedih, banyak yang terhibur. Orang-orang menghiburnya tidak sanggup, tapi Yesus sanggup menghibur orang-orang yang terluka. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini tentunya mengajak kita untuk percaya dan beriman kepada Kristus. Yesus adalah sumber firman Tuhan yang menyelamatkan kita. Melalui firman Tuhan, adik-adik menyarankan kita, inilah berita baik itu, inilah kabar yang baik itu, bahwa kita diajarkan untuk mengimani sesuatu yang kita yakini. Apa yang kita yakini tadi? Yesus adalah Mesias, Juru Selamat kita. Siapakah yang berbahagia? Kita-kita, adik-adik di rumah yang percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesuslah yang telah bangkit itu, dan Yesuslah yang telah naik ke surga itu, dan Yesuslah yang akan turun di dalam rohnya untuk menghibur kita, menjagai kita, mengingatkan kita. Ya kan adik-adik? Atau adakah di antara adik-adik yang pernah mau melakukan sesuatu yang tidak baik, lalu Tuhan berkata di hatinya, jangan. Nah, seperti itu. Itulah roh Tuhan yang mengingatkan kita. Tentu kita percaya, Bu Guru juga percaya bahwasanya firman Tuhan tidak ada yang terlewatkan. Ada saja di luar sana mengajak kita untuk tidak berdoa. Ada banyak di luar sana mengajak kita untuk tidak beribadah. Dan banyak sekali cara-cara iblis untuk membuat kita tidak percaya Yesus. Itulah harapan Bu Guru bahwa saat ini alangkah baiknya kita mendengar firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu adik-adik yang terkasih. Bagaimana juga saya boleh sampaikan, ada satu ilustrasi untuk adik-adik. Apakah adik-adik bisa melihat udara? Nah, melihat dengan mata tentu tidak bisa melihat udara. Nah, seperti itulah. Tapi kita percaya udara itu ada. Udara itu bisa menghembuskan apa yang ia lewati. Menghembuskan rambut kita. Pokoknya apa yang ia lalui. Nah, demikianlah caranya. Bagaimana seumpama bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada walaupun kita tidak melihat dengan mata kita. Tapi kita merasakan pertolongannya, merasakan kebaikannya, merasakan penghiburannya, dan merasakan lawatannya. Adik-adik di rumah ada yang sakit? Nah, bermohonlah kepada Tuhan. Imani bahwa Yesus menyembuhkan. Demikian firman Tuhan yang bisa Ibu Lydia sampaikan. Semoga kita adalah yang orang-orang berbahagia karena
Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan hikmat bagi kami untuk memahami semua apa yang kami dengarkan, dan berkatilah setiap anak batita yang beribadah. Tuhan sertai orang tua yang mendampingi mereka, dan hiburkanlah mereka kalaupun ada yang sakit, dan berkati dan berikanlah bagi mereka suatu sukacita dalam kehidupan sehari-harinya, yang bermain bersama temannya. Tuhan berkati, jauhkan mara bahaya ya Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami akan kami kerjakan di awal-awal bulan depan nanti. Kiranya oleh pertolongan Tuhan semuanya juga suasana COVID ini benar-benar pulih dari negara kami Tuhan. Kami bisa beribadah leluasa di tempat bait-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kita akan masuk di dalam persembahan. Bagi adik-adik yang memberikan persembahan, boleh menghubungi para korwil yang ada di sekitar adik-adik, dan bisa langsung adik-adik sampaikan persembahan adik-adik semuanya. Dan kita akan masuk dalam pujian untuk menutup ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Tuhan menyertai adik-adik semua yang ada di rumah, menyertai orang tua, menyertai kita semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom adik-adik semua, kita bersama-sama bersukacita atas ulang tahun teman kita yang namanya siapa ya adik-adik? Nah, kita panggil berdiri ya. Kita panggil berdiri, namanya Elias Siagian, anak daripada Bapak Erik Siagian dan Ibu Amelia. Lahir pada tanggal 4 Mei 2021, hari tepatnya 1 tahun di tahun ini. Dan anak yang kedua, Bu Guru juga ajak bangkit berdiri, yaitu Bella Sianturi, anak daripada Tardas Sianturi dan Ibu Herti. Oke, untuk menyuarakan kesukacitaan kita, keikutsertaan kita dalam sukacita ulang tahun teman kita, kita sama-sama memuji Tuhan ya, melalui pujian panjang umurnya. Kita bagikan sukacita kita ini kepada teman kita. Kita sama-sama bernyanyi. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan sampai selamanya. Umur panjang, tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai
Terima kasih, sampai jumpa kembali ya dalam video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.